Heboh di media cetak, si Sultan uranium palsu katanya belum bayar tagihan warung. Halo Hotman Paris, sebaiknya kau berobat aja, saya takut kau sakit jiwa. Sultan palsu itu berarti yang ODGJ itu bukan siapa saja, ya kamu. Setelah membongkar kelakuan Firdaus Oiwobo yang meminta honor dan nasi kotak saat diundang podcast Rudy Salim, kini Hotman Paris kembali membeberkan kejelekan Firdaus yang disebut belum membayar tagihan makannya di warung. Tudingan Hotman membuat banyak orang terbelalak, mengingat Firdaus kerap mengaku dirinya keturunan sultan yang mempunyai banyak aset. Firdaus tidak tinggal diam. Melalui media sosial pribadinya, mantan pengacara Rasman Arif Nasution itu mencerca Hotman. Alhasil, keduanya terlibat saling serang satu sama lain. Tidak tanggung-tanggung, keduanya saling bongkar keburukan masing-masing. Heboh di media cetak, si Sultan uranium palsu katanya belum bayar tagihan warung. Belum bayar tagihan warung. Makan di warung belum bayar. Aduh. Himbauan saya kepada pemilik akun televisi, toko-toko, pemilik TikTok. Jangan undang itu orang, malah merusak reputasi produk kamu. Halo Hotman Paris, sebaiknya kau berobat aja, saya takut kau sakit jiwa. Hotman Paris, kau gagal menjarakan klien saya. Kau berambisi. Dalam kondisi sakit aja, kau masih aja mencari-cari masalah. Kita udah doakan biar kau cepat sembuh. Tapi hati kau busuk, sebusuk kelakuanmu. Ya, dipikir kami takut sama kau. Apalagi saya. Haram jadah saya takut sama kamu, Hotman Paris. Ya, saya udah bilang, haram jadah saya takut sama kamu. Berobatlah dulu ya, nanti kau tempur lagi dengan saya tunggu di Jakarta. Fokus berobat di Singapura, setelah sembuh kau ketemu lagi dengan saya di pengadilan. Ya, berobat dulu ya, perbaiki hati kau yang busuk itu ya. Sultan palsu itu berarti yang ODGJ itu bukan siapa saja, ya kamu. Gue udah bilang, kalau tanah nih benar-benar kejadian ada yang beli, begitu gue beli langsung gue bakar Lamborghini-nya. Gue nggak pakai, gue janji. Begitu gue beli langsung gue bakar. Semua, gue pakai bensin, pakai apa, Repsol terserah. Pokoknya begitu gue beli masih dalam plastik gue bakar. Gue udah janji tuh. Kan hak gue udah beli ya kan. Mau gue bakar mau gue hancurin urusan gue. Jadi gue begitu beli Lamborghini langsung gue bakar. Gue nggak pakai, nggak asli. Ini gue udah niat. Begitu gue beli Lamborghini itu gue langsung gue bakar. Gue nggak pakai. Jadi begitu tanah gue laku nih, ada yang laku, gue beli Lamborghini langsung gue bakar. Ntar lu video ini, wartawan videoin, iya. Kan hak gue sebagai pembeli kan gitu, udah lunas kan gitu. Jadi Anda mengaruh itu gue bakar itu? Enggak ngaruh. Boro-boro Lamborghini, dia pegang Lamborghini aja belum pernah. Pulang dia minta nasi bungkus, 10 bungkus. Ini Rudy yang cerita sama gua, ya. Dari para pemilik akun, pemilik usaha, TV, IG, TikTok, kalau kau masih mengundang dia, kau menghancurkan bisnis kamu sendiri, ya. Itu si Sultan uranium palsu perlu segera dikirim ke daerah pulau terpencil. Karena apa? Semua orang sekarang muntah kalau lihat wajahnya di TV. Perseteruan panas yang terjadi antara Hotman dan Firdaus erat kaitannya dengan sidang atas terdakwa Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, selain berseteru dengan Firdaus, Hotman terlebih dulu berkonflik dengan Rasman hingga berlarut-larut yang berujung saling lapor.
Kini setelah 2 kali sidang ditunda, Hotman memberi kabar jika dirinya hari ini akan pulang ke Indonesia usai dinyatakan sembuh. Hotman juga memberikan peringatan kepada seterunya, terutama Rasman yang sedari awal bernafsu untuk memenjarakannya. Sidang lanjutan atas terdakwa Rasman nantinya akan kembali digelar pada tanggal 6 Maret di Pengadilan Jakarta Utara. Namun yang menarik, pihak Rasman disebut-sebut menawarkan perdamaian pada Hotman. Sialnya, Hotman menolak mentah-mentah ajakan perdamaian dari pihak Rasman. Hotman telah diizinkan oleh dokter pulang hari Selasa. Musuh-musuh saya tunggu saya di Jakarta. Akan makin susah hidup melawan aku. This is Hotman akan makin susah hidup melawan aku. Sudah pengacara nggak laku, salah orang, salah lawan. Kepada pendukung-pendukung musuh gua, aku nggak peduli lu memihak siapa. Saya punya prinsip, okay? And besides, saya udah sukses. Terkait bahasa saya mengatakan satu perdamaian, ini inisiatif diri saya sendiri, dikarenakan kita sebagai penasihat hukum, perdamaian itu terbuka kepada siapa saja, dan juga kita juga mengharapkan perdamaian ini bisa berjalan kalau memang kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Saran saya, semua pihak ini harusnya berdamai. Semua pihak, termasuk Bang Hotman, Iklim Hakim. Ini kan berawal dari kebersamaan Iklima dengan Bang Hotman, kemudian dilanjutkan dengan perselisihan mungkin ya, sedikit perselisihan antara Bang Hotman dengan Iklim Hakim, kemudian berlanjut ke menunjuk pengacara Rasman Arif Nasution. Agak berat lah melawan Bang Hotman Paris. Kenapa saya bilang demikian? Yang pertama, Bang Hotman Paris ini adalah pengacara daripada Presiden. 25 tahun kenal dengan keluarga Presiden. Nah, kemudian sebenarnya untuk Bang Hotman Paris mau ketemu pejabat manapun kan sebentar aja, ya kan? Pejabat mana yang kira-kira bisa menolak Bang Hotman Paris? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saat sekarang Bang Hotman Paris cukup menguasai, artinya menguasai jaringan. Sedangkan Bang Rasman ini dia menguasai kepintaran, yang kepintaran itu sebenarnya tanpa jaringan kan sulit juga, gitu. Nah, sehingga yang bisa kita ajarkan ya terhadap perkara ini, bahwa ada perkara terkait dengan pencemaran yang melibatkan orang-orang besar, contoh Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea, kita akan merunut perkara ini secara keilmuan. Karena kalau merunut perkara tanpa keilmuan udah tidak mungkin. Nah, tetapi kita akan memberikan pengajaran kepada advokat-advokat lain. Inilah metode tata cara untuk membela yang benar. Soalnya Ada alat bukti yang mau kasus disandingkan. ini harus ada head to head dengan orangnya gitu. Ada data kami yang harus disinkronisasi dengan data dia. Jadi kita beradu data, beradu fakta. Data itu silent evidence, kita punya bukti. Dokumen, kita punya speak evidence, saksi yang berbicara. Jadi agak sulit lah menurut saya. Nah, jadi Hotman itu kan sejak saya kenal dia, maksudnya sejak saya tahu dia pengacara, masih kuliah saya, rasanya tidak pernah Hotman separah ini sakit, gitu loh. Ya. Menjelang sidang lanjutan yang akan kembali digelar dalam waktu dekat ini, kabar tak menyenangkan datang dari pihak Rasman, yang dikabarkan salah satu kuasa hukumnya, Herwanto, secara resmi mengundurkan diri usai terlibat perselisihan tajam dengan Firdaus Oiwobo yang notabene mantan kuasa hukum Rasman. Perseteruan yang terjadi antara Firdaus dan Herwanto belakangan ini memang menjadi sorotan. Usai Herwanto menantang Firdaus bertarung di atas ring tinju.
Tantangan Herwanto bukan tanpa alasan. Dalam pembelaannya, Herwanto mengaku kesal atas pernyataan Firdaus yang kerap menyerangnya secara personal. Lantas, akankah terjadi duel antar pengacara di atas ring? Dan seperti apa klarifikasi Herwanto usai mundur dari tim kuasa hukum Rasman? Satu kali saya bersidang dan besoknya saya mendengar ada kalimat-kalimat yang menurut saya nggak baik lah ya. Padahal kan satu tim, tapi menurut saya kalimat-kalimat ini nggak baik. Nah akhirnya saya merespon omongan itu, ya. Saya merespon ucapan itu. Nah kemudian ternyata dia nggak terima. Nah, dia sampaikanlah ke Bang Rasman melalui grup. Akhirnya memang di grup ya dia ngoceh-ngoceh lah di grup. Nah, Bang Rasman ini kan menjaga agar jangan sampai satu timnya ini kan berseteru. Akhirnya saya dikeluarin dari grup. Nah, begitu saya dikeluarin dari grup, ya. Nah, kemudian saya lihat lagi, ada lagi komentarnya lagi. Yang menurut saya komentar juga nggak baik juga gitu loh. Akhirnya mau nggak mau kan saya respon juga. Nah, saya meresponnya memang saya jujur aja. Saya untuk menghadapi orang seperti ini, saya males untuk bicara masalah argumen hukum. Makanya saya bilang, udah saya tantang nekring aja lah. Kan dia juga mengatakan dia katanya taekwondo, katanya dia boxer. Nah maksud saya udahlah, biar tidak panjang lebar berbalas pantun, udah nekring aja, kita muay thai atau tarung bebas. Nah, biar puas gitu. Nah, kalau kita ini kan turunan sultan nggak perlu tonjok-tonjokan begitu, cukup begitu aja langsung kan dari pengadilan langsung rumah sakit ini. Karena situasinya nggak kondusif, nah begitu semua sidang kemarin, saya WA Bang Rasman. Bang, bagaimana ini persidangan? Nah, dia sudah berembuk sama tim. Nah, dia minta saya untuk libur dulu. Nah, saya bilang saya putuskan aja kalau begitu. Kalau memang kira-kira memang Bang Rasman mengatakan bahwa dia itu sama teman kita satu ini, ya orang gunung itu, dia memang tidak bisa melepaskan apa namanya itu ya hubungan lah, karena kan dia sudah banyak berkorban. Nah, saya juga tahu diri, saya paham gitu. Mungkin pengorbanan orang gunung ini banyak lah ya pengorbanan untuk Bang Rasman ya. Makanya saya dengan legowo saya mengundurkan diri. Menurut saya ya kalau menurut saya nggak nyaman lagi, saya ngapain di situ. Makanya saya menyatakan saya mengundurkan diri. Kalau Herwanto kan kontras sama gua, anaknya songong. Herwanto tuh anaknya songong gitu, bocah baru kemarin tapi songong gitu. Jadi gua nggak tangkepin itu. Terlalu banyak omong, terlalu banyak besar mulut Herwanto. Intinya saya sama Bang Rasman tidak ada permasalahan. Saya mau jadi kuasa hukumnya dengan keikhlasan. Saya mundur juga dengan keikhlasan. Lah cuma memang saya tidak terimanya dengan ucapan-ucapan yang keluar dari orang gunung ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.